say you're sorry. Perkenalkan, saya Anilirtesa Devina. Pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator untuk presentasi dari kelompok 2. Nah, sebelum kita mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri saya. Memperkenalkan diri kami, perkenalkan saya Anilirtesa Devina sebagai moderator dan juga presentator. Lanjut, teman. Lanjut. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dwi Putriatina Khaira sebagai presentator. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ika Safitri sebagai presentator. Lanjut. Pada Okta, mohon memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Afidat Ismafiana sebagai presentator. Baik, sekian perkenalan dari kami. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan pada malam hari ini. Jadi, untuk hari ini kami akan membahas bab dengan tema Pancasila sebagai sistem filsafat. Next. Ocha, mohon di next slide-nya. Yang share screen segera di slide ya untuk PT-nya agar tidak. Sepertinya sedang terkendala jaringan deh dengan slide jaringannya. Ya, mohon maaf ya teman-teman, tolong ditunggu lagi biar ini bisa diperbaiki tadi share screen-nya. Mohon maaf ya semua. Saya Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke bagian pembahasan yang A, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat akan dijelaskan oleh saya. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan juga pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Sementara itu,
Pancasila sebagai sistem filsafat juga memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan juga perbuatan. Next. Tunggu sebentar ya teman-teman, mohon maaf terjadi kesalahan tadi jaringan. Tunggu sebentar ya. Aku ya. Minta tolong bisa gantiin aku nggak? Iya teman-teman, ada yang bisa share screen nggak? Soalnya error terus dari tadi, minta tolong. Iya, minta tolong ya. Oke, lanjut. Makasih. Sebagai suatu filsafat, sila-sila Pancasila adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling berhubungan satu sama lain. Setiap sila Pancasila memiliki hubungan yang saling meliputi dan menjiwai. Pemahaman ini berbentuk seperti hierarkis dan memiliki bentuk piramidal. Next. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman gambarnya. Piramidanya itu akan saling meliputi dan juga menjiwai di setiap sila-sila Pancasila tersebut. Next. Nah, untuk bagian B yaitu pokok-pokok pikiran dalam Pancasila akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Putriatin Khoiro. Kepada Dwi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, atas waktu yang sudah diberikan. Baik, langsung saja. Mulai dari pembahasan B, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Pancasila sebagai suatu filsafat memiliki konsep dasar bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk yang A, bidang ontologi. Jadi, istilah ontologi itu berasal dari kata Yunani onto yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Lanjut, slide berikutnya. Halo, yang lanjut. Ontologis memiliki beberapa pandangan, tapi di sini kami hanya menyebutkan 2 saja ya, karena sebenarnya banyak sekali. Yang pertama, Tuhan adalah sebab pertama atau causa prima dari segala sesuatu yang esa dan tidak ada yang bergantung kepadanya. Kemudian yang kedua, manusia memiliki susunan hakikat. Hakikatnya itu sebagai pribadi yang monoplural atau sebagai majemuk tunggal, yaitu manusia yang bertubuh Kemudian ini yang ketiga ya berarti.
itu ada kesalahan ya. Sebagai pribadi yang berdiri sendiri, makhluk Tuhan yang menimbulkan kebutuhan, kejiwaan, dan religius yang seharusnya secara bersama-sama dipelihara dengan baik dalam kesatuan yang seimbang, harmonis, dan dinamis. Kemudian yang keempat, mengakui adanya kualitas metafisis. 1. Ialah secara mutlak dan tidak dapat terbagi. Lanjut. Ini yang kelima ya berarti, mengakui adanya rakyat. Rakyat ialah keseluruhan jumlah semua orang, warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu, yang dalam segala sesuatu yang meliputi semua warga untuk kepentingan seluruh warga. Yang keenam, eksistensi bangsa yang merdeka dan berkedaulatan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oke, next. Ini tadi sudah. Lanjut. Sudah ya ini. Yang B, bidang epistemologi. Oke. Jadi bidang epistemologi itu bidang yang merupakan menyelidiki sumber, proses, syarat, dan batas kebenaran suatu ilmu. Di sini beberapa yang termasuk dalam bidang epistemologi. Yang pertama, sebagai maha sumber ilmu pengetahuan, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia dan berbagai potensi yang unik dan tinggi. Oke, slide berikutnya. Yang kedua, memiliki beberapa sumber pengetahuan, yakni sumber primer, sekunder, dan tersier. Dan yang ketiga, ilmu sebagai perbendaharaan dan prestasi manusia. Oke, bisa slide selanjutnya. Oke, maaf ya, ada kesalahan. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah bidang aksiologi. Jadi, bidang aksiologi ini adalah cabang filsafat yang menyelidiki sebuah jenis, sumber, tingkatan, dan hakikat dari nilai. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa merupakan maha sumber nilai semesta yang menciptakan nilai dalam makna dan wujud nilai hukum alam yang mengikat dan mengatur alam semesta dan seisinya secara objektif dan mutlak. Yang kedua, subjek manusia dapat membedakan secara hakiki maha sumber dan sumber nilai dalam perwujudan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dengan nilai bijaksana dan alam semesta sebagai sumber nilai kehidupan. Oke. Slide berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Mohon dilanjut. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya yaitu pengertian nilai, moral, dan norma. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan.
Moral merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang maupun kelompok yang digunakan untuk mengatur suatu perbuatan. Norma merupakan suatu acuan atau patokan yang diterima secara umum, baik secara sukarela maupun tidak, untuk menilai seseorang atau sesuatu. Lanjut. Baik, untuk bagian D, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Okta. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang D, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya. Tiap sila dalam Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Pancasila sebagai sistem filsafat juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarki. Sebagai sistem filsafat, Pancasila juga berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara. Dan kenyataannya budaya dengan mendapat pokok pengertiannya yang baru. Next. Oke, baik, cukup. Terima kasih, Okta. Jadi, untuk kesimpulannya, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena Pancasila dihasilkan dari proses permenungan jiwa yang mendalam yang dituangkan ke dalam satu sistem yang berkaitan, berhubungan, dan bahkan saling mengkuasai. Itu Pancasila mengandung pandangan, nilai, pemeran sebagai pedoman, dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan hari, dan berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Cukup itu saja yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuknya kami bertanya jawab, yang silakan raise hand dan langsung mengajukan pertanyaannya. Ya, kepada Ataya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ataya Khairina Oriza Balkis dengan NIM 030 dari kelas Biologi B. Jadi saya mau bertanya, mengapa manusia selalu berfilsafat dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya kepada Ataya. Izin menjawab untuk pertanyaannya. Mengapa manusia selalu berfilsafat dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Karena selama manusia hidup selalu berfilsafat. Adanya filsafat berasal dari adanya rasa ingin tahu manusia yang diimplementasikan dengan bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan manusia. Atau filsafat sendiri juga dapat diartikan sebagai kegiatan manusia untuk mencari jawaban atas sebuah pertanyaan. Bangsa Indonesia menggunakan filsafat di Pancasila dikarenakan Pancasila mampu memberikan jawaban yang mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan terutama yang ada di Indonesia. Baik, apa bisa diterima atau ada sanggahan lagi? Iya, terima kasih Anyelir. Ya, sama-sama. Apa ada pertanyaan lain? Dipersilakan. Iya, kepada Cindy dipersilahkan.
Sebelumnya terima kasih telah mengizinkan untuk bertanya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, aku mau tanya, apakah ada perdebatan atau interpretasi yang berbeda bagi sistem Ya, baik. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, mungkin untuk Ika Safitri bisa menjawab pertanyaannya. Pertanyaan dari Cindy. Bentar. Mohon ditunggu ya untuk jawabannya. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Cindy, tolong diulang lagi pertanyaannya. Apakah ada perdebatan atau interpretasi yang berbeda tentang Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia? Jawabannya tidak ada. Pancasila adalah suatu dasar negara yang valid dan tidak dapat diganggu-gugat. Jikalaupun ada perbedaan interparsi tersebut, tentunya akan dilakukan musyawarah, tetapi dengan pedoman Pancasila. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk Rian bisa langsung memberikan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Rian Putra Diansa dari kelas Biologi B, NIM 2303024422. Di sini saya mau izin bertanya, yaitu pertanyaan saya, jelaskan bahwa sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungan dengan legitimasi kekuasaan, legitimasi hukum, serta legitimasi kebijakan dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan negara. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Rian. Izin menjawab. Jadi, Pancasila merupakan sumber dari dasar segala sesuatu yang tercipta dalam kepribadian bangsa Indonesia melalui kemerdekaan Indonesia. Artinya, Pancasila berhak dalam mengatur, menjaga, dan mengawasi seluruh aktivitas baik bagi masyarakat daerah maupun masyarakat pusat. Bagi pemerintahan pusat dan daerah, Pancasila sangat dibutuhkan karena memiliki salah satu peran yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan berbagai hukum di Indonesia. Itu pun dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Kebijakan yang diperuntukkan terhadap lingkungan yang umum yang bersifat sosial seperti kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan mengawasi kekuasaan dari pejabat, baik itu bersifat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Solidaritas kepada rakyat Indonesia ini melalui dasar ideologi Pancasila. Walaupun Pancasila itu berbentuk tertulis, tetapi peran yang ditorehkan kepada rakyat Indonesia sangat berpengaruh dalam upaya menjaga persatuan dan juga kesatuan negara. Bagaimana? Apa diterima atau ada sanggahan Ya, lain? siap diterima. Makasih. Baik, sama-sama. Oke, selanjutnya Nazila bisa dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih arti dari filosofi atau filsafat itu sendiri? Dan kemudian apa yang menjadi dasar Pancasila itu dikatakan sebagai filsafat dasar negara? Sudah, itu saja. Terima kasih. Baik, kepada rekan saya, saudari Okta, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Nazila tadi. Oke, baik.
Sepertinya Okta itu ya, apa namanya, Enggak, kendala udah. jaringan. Saya yang akan Udah. menjawab saja ya. Sudah. Oh, Udah, sudah ya. udah bisa. Tadi Ya, tentang silakan Okta. falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, bukan? Boleh Iya, diulang? Oke. jadi Usaha untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah dengan menjadikan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Apakah benar? untuk arti filsafatnya sendiri tuh gimana ya? Maksudnya bagaimana gitu penjelasannya? Arti dari filsafatnya sendiri. Gini, mau izin menambahkan ya, mungkin karena tadi Afidatul Okta sedang terkendala jaringan, izin menjawab ya Nazila. Jadi sebenarnya filsafat itu adalah ilmu yang senantiasa ada dan mencenderai kehidupan manusia. Nah, filsafat Pancasila adalah hasil dari pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini dalam suatu kesatuan dari norma-norma ataupun nilai-nilai yang dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan juga paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana? Pak sudah terjawab atau ada pertanyaan lain? Iya, sudah terjawab. Sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya bisa Ikhtitam untuk Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon bertanya, apa yang dimaksud dengan tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk komunisme? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada Dwi Putri, mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ikhtitam. Oke, pertanyaannya tadi kan, apa yang dimaksud dengan tantangan terhadap Pancasila sebagai filsafat yang muncul dalam bentuk komunisme? Oke. Jadi kita harus tahu dulu ya, komunisme itu apa. Komunisme itu merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal itu dikuasai oleh negara, di mana negara ini bertujuan seperti untuk memakmurkan rakyatnya. Tapi ternyata tantangannya tadi itu kayak hal ini tadi itu seperti membuat negara itu mendominasi, gitu loh, mendominasi di negara tersebut. Jadi sebenarnya nggak seimbang antara negara dengan masyarakatnya. Sehingga salah satu bentuk tantangan dari komunisme ini itu tadi, sebagai tadi ya, dominasi negara yang berlebihan, sehingga dapat menghilangkan peran rakyat yang dalam kehidupan bernegara tadi. Karena saking dominasinya dari negara tadi ya. Nah, kemudian komunisme itu juga menginginkan rakyat diatur dan dibatasi oleh negara. Sehingga rakyat itu dilarang mengkritik, kemudian dilarang berpendapat, atau dibatasi ruang geraknya. Jadi itu yang membuat kayak sebuah komunisme itu berupa tantangan bagi Pancasila. Sudah terjawab, Ikhtitam? Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk Uswatun, silakan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana dari kelas Biologi B NIM 005, perwakilan dari kelompok 8. Izin bertanya, bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan? Terima kasih. Baik, kepada Saudari Dwi Putriatin mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab kembali pertanyaan dari Uswah ya. Tadi hubungan Pancasila dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Oke, jadi karena Pancasila sebagai pedoman negara ya, di mana Pancasila ini itu sendiri sudah mencakup seluruh pedoman berbangsa dan bernegara, termasuk nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
kedua nilai ini itu saling berkaitan ya, serta sudah dijabarkan dalam Pancasila, termasuk kan ada di sila-sila Pancasila kan ya, kemanusiaan dan keadilan itu. Jadi itu sudah mencakupi dua nilai tersebut. Kita berhitung. Apa sudah terjawab? Usha? Ya, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya untuk Fatima Azharo, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, bagaimana usaha untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saudari Ika bisa menjawab pertanyaan dari Fatima tadi. Baik, menegakkan Pancasila falsafah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Usaha untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafat, ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah dengan menjadikan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Untuk kegiatan berbangsa dan bernegara itu, lebih jelasnya itu kegiatan apa ya? Sebentar ya. Contohnya itu sikap yang dapat kita terapkan seperti cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada, terus rela berkorban juga. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Saya persilakan jika masih ada yang ingin bertanya. Silakan raise hand, lalu segera mengajukan pertanyaannya. Apakah cukup untuk sesi tanya jawabnya? Oke, baik, sudah tidak ada ya untuk pertanyaannya. Nah, cukup sekian materi presentasi dari kelompok kami. Untuk presentasi pada hari ini saya tutup. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun hal lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.